Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimul khabir alladzi ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqus syahid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustamiddu min khairi bahrihil madid. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemuliaan menyertai kita pada malam hari ini. Ketika pancaran hidayah Allah masih bersemayam di dalam hati kita semua. Akhirnya seluruh aktivitas raga ini bergerak menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Ramadan malam hari ini. Alangkah indahnya ketika seluruh organ tubuh kita raga ini berangkat bersama seia sekata, sehingga mereka bersama-sama ingin memperhadapkan wajahnya, ingin memperhadapkan seluruh struktur sendi kehidupan ini, guna dipersaksikan di hadapan Allah bahwa inilah diriku ya Allah, yang begitu berharap pemurah kasih sayangmu agar mendapatkan petunjuk hidayah pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu sering kita mendengar satu ayat Allah di dalam surah Yasin yang memberitakan tentang bagaimana organ-organ tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, tatkala sangkakala malaikat Israfil meniup trompetnya yang kedua kalinya pasca ditiupnya sangkakala pertama, kemudian bumi ini bergoncang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bumi ini hancur berkeping-keping, bahkan berhamburan ke sana kemari sebagaimana kapas yang berterbangan, sebagai pembuktian bahwa alam ini tidak abada akan hancur. Hancurnya bumi ini pertanda bahwa sisi waktu yang Allah persembahkan kepada kita di alam dunia ini sudah tidak ada lagi. Olehnya itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya sering mengistilahkan Ramadan itu adalah tempat di mana kita mudik pulang kampung untuk akhirat kita. 11 bulan berjalan, Allah telah hamparkan bumi ini untuk kita laibun walahwun, kita bermain-main dan bersedekah. Tidak cukupkah 11 bulan lamanya itu kita bermain-main, hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Tidak cukupkah 11 bulan itu Allah tidak atur kita sedemikian ketat sebagaimana ketatnya bulan ini? Tidak cukupkah hamparan fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini mencari nikmat Allah. Maka 1 bulan ini Allah khususkan kepada kita untuk kita kesampingkan sejenak aktivitas keduniawian yang berlebihan.
Kita bukannya dilarang untuk beraktivitas keduniawian, tetapi sisihkan waktu kita untuk bulan ini untuk urusan akhirat kita. Apabila kita anggap bahwa 11 bulan itu kita liar, malindrak, elo-elota, maka Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang taat. Bentuk ketaatan itu Allah sampai mengharamkan sesuatu yang halal bagi kita. Ada tidak bulan Allah mengharamkan sesuatu yang halal selain dari bulan Ramadan? Siapa yang larang ki rengkuh makanan itu? Iga macaki jepuan re itepak kutimu na yemma na tama ko garongin to maso na wasile tetipu sa. Istri kita halal bagi kita. 11 bulan yang lalu silahkan. Anda pengen kapan? Anda pengen di subuh hari? Lakukan. Anda pengen di pagi hari? Lakukan. Anda pengen di tengah hari? Lakukan. Anda pengen sore hari? Lakukan. Itu hak Anda, itu tidak dilarang. Itu halal bagimu. Niki kosono ulan ramalang, namu bini mu detenun di halal niki haram di. Coba bayang. Ada tidak bulan seperti ini yang Allah mengajarkan kepada kita tentang ketaatan? Makanya saya ingin sampaikan hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah hari keberapa? Hari ketujuh, Ibu. Wih, ada pula ibu-ibu di atas. Terus kita lihat orang kalau biasa celeng-celeng gitu. Hari ketujuh puasa. Saya justru ingin mengatakan, mari kita coba evaluasi perjalanan as-saum, puasa kita selama perjalanan 7 hari. Ajak kamana hidu serem ya puasa we. Ajak kamar tulimir dipikiri ke aga dibuka mata aga diandre subuh. Ini yang membuat esensi dari as-saum bisa kita gambar. Makanya saya pengen kita berisalah kembali. Coba buka lembaran-lembaran perjalanan Ramadan kita ini. Apa yang kita peroleh? Ada tidak sesuatu yang kita lakukan tidak ada tujuannya, targetnya? Ikut ke jemaah-jemaah di figo di sama kada aga betul dari jemaah-jemaah apa besok figo itu jemaah-jemaah. Ini as-saum ini ada esensinya, tidak sekedar dilakukan, tapi ada target yang ingin kita capai. Tahu tidak puasa itu begitu khusus, amalan yang begitu dijaga, dipelihara. Bahkan Allah sendiri yang memberikan sinyalemen bahwa as-saum puasa itu as-saumu li wa ana ajzibi. Biasanya dia yang kelingin. Wong Allah Ta'ala rampe krilalan hadis kursi. Kullu amalu ibnu Adam, tiap-tiap amalan anak cucu Adam lahu untuknya. Rakib, atid, kau punya tugas untuk menilai. Catat itu amalan yang dilakukan. Semua amalan anak cucu Adam itu ditulis itu, rakib. Kalau kebaikan yang dia lakukan, kalau dia sudah niatkan, catat rakib, tugasmu itu saya perintahkan kepada engkau. Itu pun dia di figo tu, nanti direncana lalu kemat tarawih, roki ni malaikat rakib, roki. Kalau mana matu bukan kutu gak sedih Allah, tak kok dia najaji lo kemat tarawih, tak kalau bertoni noki rakib. Kenapa lah? Nampi niatkan. Baru kita berniat mau sholat tarawih ini, itu sudah dicatat kalau rakib, itu hebatnya itu amalan. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan, nampi direncana lo pego aja pakai hilo. Nabi goto tapi matur dan pemoki, tidak. Begitu dimanjakannya kita ini umatnya Muhammad ini. Kebaikan yang kita lakukan baru diniatkan itu sudah dapat pahala. Ketika kita melakukannya jelas pahala lagi. Sudah 2 skor yang Allah berikan. Kullu amalu ibnu Adam lahu untuknya. Tetapi ada pengecualian. Illa kecuali apa?
As-saum, puasa. Allah menyampaikan di hadis kursi, illa as-saum, kecuali puasa itu as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Itu puasa itu ampunan rialeku. Aja nang urus tanya urusanmu itu rakib. Tanya urusanmu itu hati. Jangan. As-saum itu as-saumu li wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang akan membalas ganjaran pahala terhadap orang yang as-saum puasa. Itu puasa ampunan rialeku, ali rialeku mai lompalo. Allah itu berfirman. Jadi makanya jangan main-main dengan terkait dengan as-saum puasa. Makanya saya sering mengistilahkan bindeng yala kalarafana pada lona anak-anak tijajian baru dilahirkan, itulah as-saum puasa. Jaga puasa kita itu. Dina bobokkan itu puasa kita itu. Dicapu campai papak kurusama sebab kurusuma kasih aja kamu nak pelece, aja kamu nak pakemoko. Hati-hati, as-saum puasa kita tidak sekedar lil ju' wal atash. Tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi as-saum itu adalah hubungan antara Anda dengan Allah. Itu puasa antara ini itu dengan Allah Ta'ala. Makanya saum itu disebut dengan ibadah sir, ibadah rahasia. Dia kata misalnya antara ini mana Allah Ta'ala. Iku capek pelok mesue dodok cerita lah anak si padahal si lelona boleh kok kemarahan gitu. Dia akan kita saja bisa korupsi. Kalau kesal leling lalu kesal lupa. Jika minta ki kau peluk ki kesal apa memaki weh kesisi. Dia kata minta ki. Tidak ada yang tahu. Apa ibadah sir antara kamu dengan kau bisa bohongi orang seakan-akan kau berpuasa padahal tidak. Makanya as-saum itu rahasia betul. Makanya Allah mengatakan tidak. Itu adalah ibadah yang paling bisa mendekatkan aku dengan hamba-Ku. Makanya as-saum itu menjadi rem bagi kita. Ini yang harus kita pahami. Lo situ buka yo loro lampak-lampana guru tama pamula malam pertama aja dia puasa. Apa definisi puasa ini Pak? Perlu ditanya lagi nih. Persoalannya ini kan sudah 6 hari, berarti 6 kali 2 ceramah ini sudah berapa lama ini? Pertanyaannya, apa definisi as-saum? Agak betul tompok dulu dari sangi as-saum. Ibu yang di atas dari kali acara mengaji. Jangan. Kalau orang ceramah itu pahalanya sedikit. Kalau orang dengarkan ceramah itu lebih mulia daripada 100 rakaat salat sunnah. Makanya kalau orang ceramah dengarkan ya. Sebentar ngajinya. Sedikit pahalanya kalau ngaji, kalau orang sebentar ceramah. Lebih banyak pahalanya kalau orang dengarkan ceramah. Coba. Akan aku tenang as-saum puasa ya. Apa definisi as-saum puasa? Ini perlu ditahu. Definisi as-saum puasa itu adalah al-imsak. Sering dengar istilah imsak? Kuma berarti imsak, mari beri apa ganti kau minum lo imsak. Kalau gitu ya. Puasa itu identik dengan apa? Menahan, al-imsak. Gak bicara rugi mah pegang. Makanya as-saum itu, esensi dari as-saum puasa itu adalah pengendalian diri. Makanya siapa yang puasa tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, maka esensi puasanya hilang. Kenapa? Dia dipantau langsung di CCTV oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya as-saum ini harus kita jaga. Al-imsak, kita harus menjaga diri kita dari nafsu syahwat yang berlebihan. Makanya kalau pagi itu saya geleng-geleng kepala itu. Kenapa ya Allah, inilah kualitas puasa hamba-Mu ya Allah. Kalau kita pergi lihat di tempat-tempat sampah, tong-tong sampah, ini sering saya sampaikan. Inilah coraknya, inilah warnanya, inilah karakter as-saum puasa kita. Apa? Kalau ke tempat sampah, kata risalah nampi cice yoko kemana nih kuro tempat sampah.
toba tafa bali jence bu nampi si sebaik kebi kemarin ke tempat sampah cindolo pisang hijau masih layak, masih bisa kita makan nih kira kemana kurka jajan. Innal mubasyirina kanu ikhwanus syayatin. Orang-orang yang mubasyir itu berkawan dengan syaitan. Inilah perilaku hambamu di bulan Ramadan. Mereka tidak mampu al-imsak, mengendalikan diri. Sampai-sampai nafsu syahwat perutnya tidak bisa dia kendalikan. Sidimi bawa na cinnay, ikulok ka fasae. Bembat tikti kantong-kantongin TV. Apa yang membuat dia terpenjarakan? Dia tidak mampu mengendalikan diri. Padahal iko tetin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ni wasi takut nampak dia ini. Luka mana ni lenyap mana di sini na yaron na nafsun na lupa-lupa ya. Si teguk bawa ni way. Dia negara mana ni kuti tak jajah mana Andre dia gagal dulu jepu kon Andre tak cek dek ditasi bibit dua bibit. Ini namanya pengendalian yang menggagalkan kita. Ini yang kita mau pelajari di bulan Ramadan ini. Kalau kita gagal mengendalikan diri kita, maka 11 bulan ke depan kita akan gagal juga. Makanya target pencapaian kita adalah la'allakum tattaqun. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kita akan capai di bulan Ramadan ini. Evaluasi kita. Laba ni kita ngeseh puasa atas si Jumani. Maaf tadi MC Jaki pakai istilah celengan ya, pakai kota amal. Kata celengan itu dari akar kata celeng itu babi itu. Jadi pakai istilah kota amal ya. Kota amal, isi kota amal malam hari ini sekian. Jangan pakai celeng. Celeng itu dari kata babi itu, tidak cocok dipakai, disematkan itu. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah makna esensi dari as-saum puasa. Saya mohon maaf, materi ceramah saya kembali lagi di hari pertama untuk mengingatkan kita semua. Ajakan mana lalu puasa ini gagal dilolongan, tidak ada esensi yang kita pahami. Intinya pahami kita. Maka dia pun Allah Ta'ala tu nak punna itu puasa ini. Nabi rekik pun Allah Ta'ala rasul puasa supaya kita bisa dekat dengan Allah. Makanya ketika berbuka puasa, duduklah, diamlah, berharap-harap cemas kepada Allah. Ya Allah, puasa aku diterima gerekku ya, dikena dikasih puasa aku. Orang yang berpuasa itu sebenarnya harus nangis ketika akan berbuka. Kenapa? Berharap-harap cemas. Allah hadir di depannya. As-sawmu li wa ana ajzibi. Itu puasa pun nadrialeku. Alrialeku may lompala. Ketika orang berbuka puasa, di situ makbul doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir di depan kita. Makanya ji mesti lupa si gora-gora ti ni patombongi, ti ni agai. Parang kamana ha gora-gora na kuni rombon ka Allah taala ku dia Allah. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, nasyhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita, insyaallah sebentar subuh kita akan lanjut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.